Shalom anak-anak sekolah minggu GKI Karawaci yang luar biasa, yang begitu setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya, dan juga kepada orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini yang masih terus berkepanjangan, yang tidak memungkinkan kita untuk kembali tatap muka secara langsung seperti dulu. Maka dari itu, kami dari sekolah minggu akan melakukan absensi secara online. Tujuan dari absensi sekolah minggu online ini untuk memantau perkembangan kerohanian anak-anak. Dan tujuannya juga untuk menindaklanjuti jika ada anak-anak yang membutuhkan dukungan atau support dari guru-guru sekolah minggu. Dan satu lagi, melalui absensi ini, anak-anak akan kembali untuk mengumpulkan poin, dan dalam 1 tahun nanti, di akhir tahun ajaran, mereka akan menukarkan poin mereka dengan hadiah yang menarik. Dan kiranya anak-anak lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Cara yang pertama, kita bisa scan barcode yang ada di layar ini. Kita bisa scan barcode ini dengan aplikasi scanner, dan kita bisa scan barcode ini. Dan cara yang kedua yaitu melalui klik link yang ada di layar ini, dan link ini akan kita share juga melalui WA. Jika ada orang tua yang masih belum mendapatkan linknya, orang tua boleh WA secara langsung kepada lose-losenya. Besar harapan kami agar Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa menolong anak-anaknya untuk setiap minggu mengisi absensi sekolah minggu ini, sehingga kami bisa terus memantau, dan besar harapan kami sekolah minggu pun bisa terus semakin maju, serta hubungan antara anak-anak dan juga guru sekolah minggu bisa semakin terjalin dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kok saya sendirian ya? Malu ah. Telepon ya. Oh iya ya, belum pencet. Sositanya udah datang, jadi kita bisa mulai nih sekarang. Iya, betul. Mari kita sapa adik-adik. Iya, yuk. Hai adik-adik. Halo semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat pagi. Selamat pagi. Happy Sunday. Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Ayo semuanya yuk. Karena kasih Tuhan kita itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Musik. Ya, yuk. Semuanya pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sehingga kami boleh bersama-sama beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah semua puji-pujian yang kami naikkan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami juga lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kasih Tuhan itu begitu tinggi untuk kita dan juga begitu indah. Kita nyanyikan ya lagu betul-betul. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ya, kasih Yesus begitu indah di dalam hidup kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang ada teman-teman kita yang ingin memberikan pujian loh Langsung. Kita dengerin. Ayo kita dengerin yuk. Adik. Halo teman-teman, Joseph Morning One. Jesus love me, Jesus I know. All above you and be loved. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. God bless you. Firman Tuhan ku dengar, ucapkan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ucapkan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Wah, keren. Bagus banget ya semuanya. Tepuk tangan dulu yuk. Biarlah semua itu untuk kemuliaan siapa? Tuhan, nama Tuhan. Nah, mari sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yuk, minta papa mamanya untuk scan barcode. Ada tangan ya. Oke.
Nah, sekarang kita mau menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Nah, sekarang kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian firman Tuhan Kurnia. Anak-anak ini, awas ya, lo sedih akan tangkap kalian. David, Jonathan, mana mereka? Aduh, lo sedih tidak bisa tangkap kalian karena mata lo sedih tertutup. Mana ya? Nathan, David, Jonathan. Aduh, kayaknya lo sedih nyerah deh. Lo sedih tidak bisa tangkap kalian anak-anak karena mata lo sedih tertutup. Lebih nyerah ya. Coba lebih mau buka mata dulu. Ada adik-adik di rumah. Nah, adik-adik pernah tidak adik-adik bermain permainan yang lebih sedang lakukan hari ini? Pernah? Coba yang pernah bermain di sekolah, permainan tutup mata sama teman-teman, coba angkat tangan. Wah, banyak ya di sini ya. 1, 2, 3. Coba yang pernah bermain di sekolah minggu sama teman-teman, coba angkat tangan juga. Wow, sedih juga lihat. 1, 2, 3. Wah, sedikit banyak ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak? Pada saat Lao Sedui tutup mata, Lao Sedui susah sekali loh untuk menangkap. Siapa tadi yang Lao Sedui sebutkan? Ada Nathan, ada Jonathan. Lao Sedui tidak bisa tangkap adik-adik. Karena apa? Karena mata Lao Sedui tertutup. Jadi Lao Sedui susah sekali untuk melihat dan untuk menangkap mereka.
Kalian pernah tutup mata juga ya? Tidak ya adik-adik? Pernah tutup mata? Coba kita tutup mata sekarang deh. Coba adik-adik, Dwi minta untuk adik-adik tutup mata. Apa yang adik-adik rasakan saat menutup mata? Gelap ya adik-adik ya? Iya gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Betul ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, dari permainan tutup mata ini, kita belajar apa sih adik-adik? Coba Dwi mau denger dong suara adik-adik di rumah. Coba adik-adik bersuara, kita belajar apa dari tutup mata ini adik-adik? Wah, kita susah melihat kalau ditutup matanya Lause. Iya, betul adik-adik. Kita susah melihat ketika mata kita ditutup. Terus apalagi kita belajar bahwa ternyata kita sebagai manusia, kita punya sisi lemah kita punya kelemahan. Ketika mata kita ditutup, kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Betul ya? Dan gelap rasanya. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus beda dengan kita loh. Ya, kalau kita punya kelemahan tadi, ketika mata kita ditutup, kita tidak bisa melihat apa-apa. Beda halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Maha tahu, Dia tahu segalanya. Coba deh, dikasih pertanyaan satu lagi ya untuk adik-adik di rumah. Coba, apa yang Tuhan Yesus tahu dari kita, tetapi papa, mama, siapa lagi? Koko, teman-teman tidak tahu dari kita? Apa adik-adik? Iya, betul adik-adik. Adik-adik di rumah pinter-pinter ya. Betul. Jadi apa yang mama papa tidak tahu dari kita, tapi Tuhan Yesus tahu. Misalnya apa? Misalnya isi hati kita. Terus apa lagi? Pikiran kita. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita memikirkan yang baik? Kita memikirkan yang jahat? Apalagi keinginan kita. Oh, saya mau berbuat baik. Saya mau mencontek. Itu apalagi kan sedang sekolah online. Jadi saya tinggal buka di internet, copy paste jawabannya, tinggal masukkan ke dalam tugas saya. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tahu semuanya loh adik-adik. Nah, apalagi adik-adik, ketika kita mencuri, ketika kita berbohong juga, Tuhan Yesus tahu segalanya. Nah, adik-adik, selain itu, Tuhan Yesus juga tahu loh adik-adik, siapa saja yang tidak suka padanya. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu siapa orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus? Oh, tidak ada ya. Dwi kasih bantuan deh. Dwi kasih clue. Dia salah seorang murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus ada berapa adik-adik? Ada berapa? Ya, ada 12. Ada 10 ditambah 2 jadi 12 ya. Nah, di antara ke-12 murid Tuhan Yesus, ternyata ada yang tidak suka loh kepada Tuhan Yesus. Siapa namanya adik-adik? Masih ada yang kurang tahu semua ya? Oke, Dwi kasih inisial, namanya Y. Siapa adik-adik? Coba, yang tahu semuanya jangan kasih tahu Koko, jangan kasih tahu Cici dulu ya. Coba semuanya yang tahu, Dwi hitung dalam hitungan ketiga, semuanya bersuara ya. 1, 2, 3. Iya, betul adik-adik. Namanya adalah Yudas. Nah, adik-adik, karena Yudas ini adalah murid Tuhan Yesus, jadi setiap hari Yudas selalu bersama Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus bercerita kepada orang banyak, Yudas ada di situ. Jadi Yudas juga mendengarkan cerita-cerita dari Tuhan Yesus. Apalagi Yudas juga tahu ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Ternyata Yudas juga di situ loh. Yudas melihat semuanya apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, tapi adik-adik, ternyata Yudas ini tidak suka kepada Tuhan Yesus. Dan Yudas ini juga dia punya keinginan yang jahat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu tidak keinginannya apa? Iya, betul. Jadi dia membantu orang-orang yang juga tidak suka kepada Tuhan Yesus.
Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik, serem ya. Si Yudas ini mau kalau Tuhan Yesus ditangkap. Itu adik-adik, apa? Saking Yudasnya tidak suka kepada Tuhan Yesus, Yudas juga membantu orang-orang yang juga tidak suka kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ditangkap. Wah, tapi adik-adik tahu tidak? Ternyata niat jahatnya si Yudas, keinginan si Yudas itu tidak diketahui oleh murid-murid yang lain loh. Seperti siapa? Tidak diketahui tidak ditahu oleh Simon, siapa lagi? Andreas, Yakobus. Mereka tidak tahu sama sekali dengan keinginan Yudas supaya Tuhan Yesus ditangkap. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus sendiri tahu. Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa Yudas ini dia punya keinginan yang jahat. Hatinya sudah tidak benar lagi di hadapan Tuhan Yesus. Waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada semua muridnya, murid-murid, ada salah seorang di antara kalian akan menyerahkan aku. Adik-adik, pada waktu itu semua murid-murid langsung berkata, siapa Tuhan Yesus? Bukan aku Tuhan Yesus, bukan aku. Semuanya jadi satu orang, bukan aku Tuhan Yesus. Orang berikutnya, bukan aku juga Tuhan Yesus. Nah, terus apa mereka juga berkata, siapa orang itu Tuhan Yesus? Kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, jadi adik-adik, murid-murid yang lain itu tidak tahu siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Nah, tapi apa? Tuhan Yesus tahu bahwa murid itu adalah siapa adik-adik? Iya betul, murid itu adalah Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, meskipun murid-murid yang lain tidak tahu, tapi Tuhan Yesus sendiri tahu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Maha tahu segalanya. Dia tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, adik-adik, dari kisah Yudas Iskariot yang keinginannya kita tidak tahu, hanya Tuhan Yesus sendiri, kita belajar bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, dan itu tidak diketahui oleh mama, papa, teman-teman, guru sekolah minggu pun. Tetapi apa? Tuhan Yesus tahu. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya kita mencontek, Tuhan Yesus tahu loh. Apalagi kita mencuri, Tuhan Yesus juga tahu. Kita berbohong, meskipun mama papa tidak tahu, bahkan guru sekolah minggu, tetapi Tuhan Yesus tahu. Nah, adik-adik, jadi dari cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tahu segalanya. Jadi adik-adik, mari baik di dalam pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus melihat semuanya. Jadi kita jaga kehidupan kita supaya tetap memuliakan nama Tuhan. Tidak berbohong, tidak mencontek. Oke adik-adik. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Maha tahu segalanya. Baik isi hati kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami. Tuhan Yesus ajar kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami benar-benar memuliakan nama Tuhan Bapa. Baik di dalam pemikiran kami, perasaan kami, dan juga perbuatan kami. Boleh memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Menjadi ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7.
1 Samuel 16 ayat 7, begini bunyi firman Tuhan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, adik-adik jangan lupa untuk dihafalkan di rumah ya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati. Kita sudah dengarkan cerita dan terus ya ceritanya yang didengar tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Untuk semuanya dengan sikap doa, kita menaikkan pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur kami boleh diberkati melalui cerita yang kami dengar hari ini. Dan kami menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.